Peristiwa Perang Dunia I dan Perang Dunia II adalah sejarah yang kelam dan mengerikan sepanjang sejarah dunia. Para sejarawan masih mencari kepastian penyebab Perang Dunia I yang rumit dan masih diperdebatkan dan dibahas hingga hari ini. Sedangkan penyebab Perang Dunia II menurut Wikipedia adalah tumbuhnya fasisme Italia pada tahun 1920-an, militerisme Jepang serta serangannya terhadap Tiongkok pada tahun 1937, dan secara khusus perebutan kekuasaan politik di Jerman pada tahun 1933 oleh Adolf Hitler dengan partainya NSDAP, serta kebijakan politik luar negerinya yang agresif. Britania dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman setelah Jerman menyerang Polandia pada bulan September tahun 1939. Pada dasarnya peperangan tidak memberikan manfaat apapun. Malah yang terjadi adalah pengrusakan yang tidak bertanggung jawab, penghabisan sumber daya secara percuma-cuma, dan lain-lain. Tapi saat ini bisa kita lihat, kisruh terjadi di mana-mana. Isu tentang agama, sengketa antar negara, membuat kita seperti kembali mendekatkan diri pada perang, atau banyak yang menyebutnya menuju Perang Dunia Ketiga. Di balik kelamnya Perang Dunia, ternyata di beberapa tempat di Indonesia pernah menjadi lokasi Perang Dunia II. Sebuah saksi bisu dari kejamnya Perang Dunia II. Berikut di antaranya. Pulau Biak. Di Pulau Biak, Papua, ada sebuah gua yang dinamai Goa Jepang. Goa ini dulunya digunakan tentara Jepang sebagai basis militer. Di dalam gua tersebut juga dibangun 5 kamar yang dipercaya digunakan oleh Jepang untuk perawatan para korban perang. Baik gua maupun sisa-sisa senjata yang ditemukan, saat ini kondisinya masih ada dan terawat dengan baik, sehingga bisa menjadi saksi sejarah. Selain menjadi basis militer Jepang, Pulau Biak juga pernah dijadikan pertempuran antara tentara sekutu yang dipimpin oleh Jenderal MacArthur pada tahun 1944. Tak jauh dari kawasan Pulau Biak, yaitu di Pulau Owi, masih memiliki landasan pacu yang dulunya digunakan tentara Jepang. Kepulauan Mapia. Masih dari daerah Papua, namun kali ini terletak di garis terluar wilayah Papua dan berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik. Kepulauan Mapia digunakan oleh Jepang kala itu sebagai kawasan basis pertahanannya. Kawasan ini memiliki banyak kelapa yang kopranya bisa dimanfaatkan sebagai penghasil minyak. Beberapa penduduk Papua juga pernah dibawa paksa oleh Jepang untuk dipekerjakan mengolah kopra. Menariknya, konon para pekerja itu selamat semua karena mereka bersembunyi saat Jepang akhirnya dibombardir. Bukti jejak peninggalan yang masih ada yaitu terlihat kuburan kuno para tentara Jepang yang tewas dan tanda-tanda pangkalan udara pernah terbentuk di sana. Tembarau. Masih dari Papua, kali ini ke wilayah Papua Barat, tepatnya di Kabupaten Tambrau. Ternyata Tambrau tertulis dalam buku sejarah Perang Dunia II sebagai tempat dan saksi bisu pertarungan antara AS dan Jepang. Bahkan salah satu produser AS membuat sinema dokumenter khusus tentang Tambrau dengan judul Invasion of Sausapor. Sausapor sendiri merupakan ibu kota sementara Kabupaten Tambrau. Pada saat itu tentara sekutu dipimpin Jenderal Douglas MacArthur. Nama besar Jenderal Douglas MacArthur erat kaitannya dengan Perang Dunia II yang terjadi di wilayah timur Indonesia. Ia dikenal karena memimpin pasukan sekutu melawan Jepang di Morotai. Namun tidak banyak yang tahu bahwa sebelum ke Morotai, MacArthur lebih dulu datang ke Jayapura, Papua pada 1944. Dari Jayapura, pasukannya bergeser ke Sausapor untuk memutus rantai logistik tentara Jepang yang saat itu menguasai Papua. Sampai sekarang sisa-sisa sejarah pertempuran tentara sekutu melawan tentara Jepang masih ada di sebuah hutan di Kampung Es Mambo, Distrik Kor. Peninggalannya berupa tank-tank jenis Landing Vehicle Track alias LVT atau kendaraan perang amfibi milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Pada masa Perang Dunia II yang terjadi selama tahun 1939 sampai tahun 1945, LVT digunakan oleh para tentara dari AS, Inggris, dan Kanada. Sedikitnya ada 2 titik lokasi tempat bangkai tank bekas Perang Dunia II di Papua.
Di titik pertama terdapat 5 tank amfibi, dan sisanya berada di titik kedua yang lokasinya hanya berjarak sekira 100 meter dari titik pertama. Lokasinya yang dikelilingi pepohonan yang tumbuh lebat menjulang, kondisi tank-tank sudah rusak berat, berkarat, dan berlumut. Usut punya usut, kerusakan itu sengaja disebabkan oleh tentara sekutu agar tidak dapat digunakan lagi. Kala itu tentara sekutu merekrut warga setempat untuk ikut berperang melawan tentara Jepang. Akibat perangai tentara Jepang yang kasar kepada warga dimanfaatkan tentara sekutu untuk membangun kekuatan. Pulau Morotai. Pada tahun 1942, Jepang diketahui mendarat di Morotai. Morotai adalah salah satu pulau terluar Indonesia yang lokasinya berada di Kepulauan Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Kala itu Jepang menempatkan kapal perangnya di wilayah Halmahera dan membangun lapangan terbang militer. Namun, basis pertahanan Jepang di Morotai berhasil ditembus AS sehingga Morotai diambil alih. Kala itu AS dipimpin oleh Panglima Divisi 7 AS, Jenderal Douglas MacArthur. Sosok sang jenderal kini diabadikan dengan berdirinya patung monumen Jenderal MacArthur yang berada di Pulau Zum Zum. Ternyata, Morotai memiliki banyak jejak sejarah Perang Dunia II. Selain patung sang jenderal, wisatawan juga diajak untuk wisata air kaca, yaitu menyusuri tempat yang dulunya digunakan untuk mandi sehari-hari para tentara sekutu. Tak jauh dari tempat wisata air kaca, terdapat tank amfibi milik Jepang yang sudah terkena bom tentara sekutu. Di Museum Perang Dunia II Morotai, di wilayah tersebut terdapat peninggalan berupa senjata, topi baja, sampai peralatan makan tentara. Belum lagi puing-puing kendaraan perang yang tenggelam di laut dan menjadi rumah terumbu karang. Pulau Tarakan. Berbeda dengan daerah lainnya yang merupakan basis militer tentara Jepang, Pulau Tarakan justru dijadikan basis militer tentara sekutu. Pulau Tarakan dipilih menjadi salah satu tempat yang dijadikan gudang senjata sekutu untuk memasok persenjataan saat Perang Dunia II. Ditemukan banyak bangkai meriam dan terdapat bunker, barak logistik artileri, serta beberapa bangunan yang dulunya difungsikan sebagai gudang senjata dan tempat pengintaian musuh. Kini, semua itu dikumpulkan dan disimpan di Museum Perang Dunia II di Tarakan. Pulau Tarakan dianggap sebagai tempat strategis para tentara sekutu untuk mengawasi lawannya.